Halo Elatan, apa kabar? Halo, halo cek cek. Apakah suara saya masuk? Tes 1, 2, 3 dicoba. Halo, halo Elatan. Halo Parlin. Halo, halo Kak. Oke, hari ini kita akan membedah materi untuk TKD aja ya. TKD di TNI. Sebentar ya. Oke, kita fokus suaranya guys. Oke. Pada dasarnya tes kompetensi dasar ya itu ada materi itu TWK sama TKP. Oke, di materi itu nanti halo, halo guys, Parlin, Iqbal, Elnatan. Ya, selamat malam Kak. Oke, materi hari ini KSI menawarkan nih, mau fokus bahas TKD untuk TNI dalam artian ada materi TIU atau akademik akademik matematika. Akademik T, Soal-soalnya mau bahas yang mana nih? akademik apa Kak? Gimana? Tadi Kak, Akademik matematika. ya maksudnya itu ada apa aja Kak materi? Oke, ada perbedaan ya. Kalau misalkan TIU itu kan pada dasarnya materinya verbal, verbal, numerik, terus habis itu kemampuan spasial, ya kan, atau figural. Nah, kalau di akademiknya matematika, ya kan, yang terfokus ke matematika, sebenarnya kan akademik kan ada banyak ya materinya. Ada PU, eh, wawasan kebangsaan, setelah wawasan kebangsaan ada bahasa Indonesia atau sejarah, dan juga pengetahuan alam itu juga ada, dan ada matematika. Nah, hari ini kita fokus ke yang matematikanya dulu. Yang matematikanya pasti beda nih sama matematika di TIU. Kalau matematika yang di akademik itu ya kayak limit, integral, matriks, dan sekawan-kawan. Nah, tapi kalau di TIU ya itu tadi verbal, numerik, sama spasial. Yang mana nih soal-soal yang pengen dibahas? Siap yang TKD Kak. TKD. Oke. Iqbal, TKD deal. Siap, deal Kak. Oke, TKD ya. Berarti yang TIU ya. Ini udah lama nggak bahas TIU ya. Oke, Kak Isti, langsung ke tryout-tryoutnya aja ya. Oke,
Biasanya kalau di TKD itu rata-rata ya, soalnya tuh kayak 30, 30, 30 gitu guys. Jadi siap-siap kalau misalkan TWK dulu berarti apa namanya 30 soal pertama itu TWK. 30 soal berikutnya TIU dan seterusnya. Oke. Kita udah pernah bahas ini belum sebelumnya? Belum ya? Nomor 33. Ya, belum Kak. Belum, Oke. Kak. Oke, kita lanjut 31 dulu. Ini kan standarnya 31. Berarti 31 jelas otomatis belum. Ayo kita kerjakan nomor 31. Edit dulu. Oh, ini nggak bisa. Udah aku pakai alat. Oke. Oke. Hubungan objek pada kalimat tersebut ini membawa Izin cangkul. Kak, suaranya Apa patah. guys? Petani gimana Iqbal? Betul Kak, tadi suaranya patah-patah. Suaranya patah-patah, Kak. Halo Nabil, gimana Bang? 31 apa jawabannya? Apa guys? Tukang jahit membawa benang, tentara membawa pistol, yang mana? Suaraku putus-putus kah? Halo? Ya, sudah tidak Kak kalau Oke. Yang mana nih jawabannya nomor 31? Siap yang Kak. Betul, yang E ya, tentara membawa pistol. Oke, kita lanjut. Oke, kita kecilkan dulu nih, ukurannya terlalu gede. Oke, setelah itu driver mengendarai motor. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan A, koki membawa beras, terus kita cek B-nya, atlet membawa bola, guru membawa spidol, dokter membawa senter, pekerja tambang membawa handuk. Yang mana nih? 32 tadi apa? Driver mengendarai motor. Berarti yang mana, guys? Driver mengendarai motor. Antara B, C, D, E deh. A jelas salah ya. Koki membawa beras. Emang semua koki harus masak beras ya? Enggak ya kan? Yang mana nih? Siap yang C, Kak. Yakin? Ada yang lain nggak? Driver mengendarai motor. Ada yang lain? Tak kasih belok-belokan nih. Ada yang lain nggak? izin Kak nomor berapa? Nomor 32. 32. Ini, driver mengendarai motor. Oke, hubungannya yang apa? Apakah atlet membawa bola, guru membawa spidol, dokter membawa senter, pekerja tambang membawa handuk? Tadi Nabil, Atta yang mana? Gimana Iqbal? driver membawa Hah? itu soalnya Kak, driver membawa apa tadi? Tadi driver mengendarai motor. Siapa? Bisa di itu Kak, geser ke pilihan. Oke, atasnya ini. Atlet membawa bola, guru membawa spidol, dokter membawa senter, pekerja tambang membawa handuk. Yang lainnya di kolom komen dong. Apa? Iqbal apa?
Siap yang B Kak. Yang B apa yang Oke, sorry ya, terkendala jaringan. Oke, kita balik lagi ke materinya. Sudah muncul? Ya sudah Kak. Oke. Kemudian, besar ini. Oke, kemudian kita ke soal nomor 33. Meja, kursi. Apa jawabannya? Analogi yang tepat. Siap D Kak. Oh ya Kak, izin Kak. Tadi yang apa 32 jawabannya yang B ya Kak. Ya, yang B. Atlet membawa bola. Kenapa bisa itu Kak? Karena kalau spidol, ya kan, tidak semua guru itu selalu membawanya spidol. Ya kan? Kayak ini kan, misalkan kita online. Ya kan belum tentu saya bawa spidol. Nah, itu kan salah satu identiknya. Nah, sedangkan kalau atlet itu katakanlah atlet sepak bola, ya pasti membawa bola. Maka di sini atlet kan selalu identik sama apa? Salah satu alat olahraga yang dibawa yaitu bola. Nah, seperti di driver tadi, driver di situ kan tidak dijelaskan drivernya mengendarai mobil atau motor, tapi yang dispesifikkan hanya salah satu, yaitu driver mengendarai motor. Maka salah satu profesi dan yang dibawa apa yang sesuai itu adalah atlet membawa bola. Gitu. Ya paham. Oke, nomor 33, meja kursi. Berarti hubungan yang tepat apa guys? Meja kursi. Apa? Baju celana. Betul, baju celana. Oke, kita cek ya. Bentar. Mana tadi? Oh, ini cek. Baju celana. Oke. Terus petani cangkul sawah. Ini kita udah pernah bahas ini ya? Udah lah, nggak apa-apa. Petani cangkul sawah yang mana? Itu Kak yang B. yang B, yang B, yang B. Yang mana? Kayaknya beda nih. Iqbal mana dulu? Ya, yang B Kak. Yang B, Nabil? Yang B juga, Pak. Oke, B betul ya. Pramugari pesawat udara. Kenapa? Ini kan lebih ke profesi ya kan. Kemudian sarana ya kan, sarana alat yang digunakan atau bendanya apa dan juga tempat atau lokasi pekerjaannya di mana. Nah, maka betul ya pramugari pesawat udara. Yang lainnya tidak nyambung ya.
Apalagi kucing nih, nggak nyambung, bukan dalam ranah profesi. Nomor 35. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Oke. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi daripada ikan kakap merah. Intinya aja, hidangan yang menarik dan bergizi. Oke. Sorry, hidangan yang menarik dan bergizi apa? Berarti harus ada ikan kakap merah, ya kan? Karena indah penampilannya. Yang mana tuh? Berarti. Yang A ya Kak. Bukan Kak, Hmm. bukan. Yang itu, yang B. Yang B, ada yang lain? Coba. Kalau ada jawaban yang lain kan berarti perlu dibahas Yang nih. E, Kak. Marlin apa? Yang E, Kak. Yang E. Oke. Ada yang lain? Nabil apa Nabil? Nabil sama Atta, pasti satu frame nih. Apa nih? Ada B, ada E. Ayo Nabil sama Atta apa? Oke, jawaban yang betul adalah Halo Martin. Kita pernah bahas ini ya Martin ya? Siap, Kak. Oke, 35 apa jawabannya? Kalau masih ingat. Saya, Kak. Ya, masih ingat nggak nomor 35 jawabannya apa? Kita pernah bahas ini, kamu pernah tanya ke KST. B, Kak. B. Betul, yang B. Kenapa yang B? Karena gini, ikan kakap merah bergizi dan indah penampilan. Jadi fokusnya ikan kakap merah. Nah, terus ikan tuna. Kenapa kok nggak ikan tuna, Kak? Karena ikan tuna itu rasanya enak tapi membosankan. Nah, misalkan nih, kamu dalam asumsinya ke diri kalian sendiri, hidangan yang menarik dan bergizi. Nah, ketika dihadapkan pilihan, kamu pengen yang menarik. Nah, maka kamu akan menghilangkan kata-kata negatif seperti membosankan, biasanya tidak segar, ya kan? Berarti opsi bandeng ataupun ikan tuna jelas salah. Jadi yang ada kakap merahnya kan di C sama E nih, sama B. Berarti C sama E-nya jelas salah. Gitu. Oke. Kita lanjut nomor 36. Oke, semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Kesimpulannya apa? Ini logika matematika. Berarti apa guys kesimpulannya? Ada yang mau menjawab? Ya bentar Kak, sedang berpikir. Oh, sedang berpikir keras. Apa nih? Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Oke. Sebagian peserta mengikuti tes kemampuan bidang. Berarti Yang E kayaknya Kak. sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. Bukan. Yakin? Bentar. Apakah yang A kita cek? Semua kemampuan peserta gini, logikanya kalau ada soal seperti ini nih guys. Bentar, kasih pakai note dulu. Mana nih note zoom-nya? Dia tenggelam. Tenggelam beneran. Bentar ya. Ini. Oke. Nah,
Notasi. Oke. Nah, semua peserta CPNS, oke, kita fokuskan menempuh kemampuan dasar. Oke. Ini jadi fokus kuantor universalnya ya. Jadi semua peserta CPNS itu menempuh tes kemampuan dasar. Kemudian sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Berarti kita anggap semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar, kita anggap ini P. Oke, kita anggap ini P. Jelek sekali. Ini terlalu jelek. Bentar, aku kasih awas. Terus kemudian, oke, ini peserta CPNS kita anggap P. Kemudian menempuh tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar kita anggap Q. Ya kan, kita anggap sebagai variabel. Jadi dalam matematika pastikan pasti ya. Kemudian sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Nah, tes kemampuan bidang kita anggap F. Sebagian berarti kebalikan dari semua. Kita anggap negasi P. Nah, negasi P kan tercoret tuh. Coret, set. Nah, berarti semua, ya kan, semua yang semula kata semua itu seharusnya menjadi sebagian. Karena ada negasinya. Oke, berarti sebagian peserta CPNS, kita cari yang ada kata sebagian, antara D atau E, yang tidak mengikuti, ya kan, negasi dari hi. Berarti kan yang mengikuti jadi tidak mengikuti. Yang kata awalnya semua jadi sebagian. Berarti sebagian peserta tes CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh ke tes kemampuan dasar yang D. Gitu. Logikanya juga berpikirnya kayak ibaratnya semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Nah, di dalam CPNS ya kan, itu kan ada tes kemampuan dasar. Setelah ikut tes kemampuan dasar, lolos seleksi nih, baru ikut tes kemampuan bidang. Makanya di sini, di kalimat kedua, sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi logikanya benar, kalau sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. Paham maksudnya? Halo? Kok sunyi senyap? Biasanya rame. Ya, bentar Kak. Siap, Kak. Oke. Nomor 37. Jika, nah ini keliru juga ini. Kita udah pernah bahas ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini yang apa nih jawabannya tadi? Sorry, ini yang di, bentar Kak Isti tandain. Oke. Terus yang ini jawabannya, ini nggak ada ya. Ini nggak ada kuncinya guys. Nggak ada kuncinya. Ini juga keliru dalam pemilihan soal. Kenapa? Contoh nih kita logika. Jika C dan C sama dengan A plus B kuadrat. Nah, sedangkan di sini posisinya bukan apa ya? Coba kita logikakan. A kali B dikurangi C. A-nya 4,5, B-nya 5,4. Kita bulatkan ke atas. Anggap saja ini 5, anggap saja ini 5. Ya kan? Kita bulatkan kalau desimal, kalau sama dengan atau lebih dari 5, kan dibulatkan ke atas. Berarti A-nya jadi 5, ya kan? A-nya jadi 5, terus B-nya itu jadi 5 juga. Nah, 5 dikali 5 kan 25 toh. Harusnya kan angkanya nggak terlalu besar. Nah, ini besar-besar semua ini. Nggak ada yang masuk. Jadi, susah kalau mau cari penyelesaian. Dan ini nggak ada juga. Misalkan pun dikurang A plus B kuadrat. B kuadrat kan 25 ditambah 4. 25 ditambah 5. 30, nggak ada lagi. Udah, ini nggak ada penyelesaiannya. Ini beda sama yang di soal, ya kan, dengan yang dikunci. Dan dikunci itu bukan ini nomor-nomornya.
Jadi kita nggak usah ngerjain aja. Kita lanjut ke nomor 37. Apa? Oke, 37. Kayaknya kita udah pernah ya. Gak apa-apa lah. 37, jika X luas persegi sama dengan panjang sisi 20 dan dia sama dengan luas lingkaran dengan diameter 20. Maka apa guys jawabannya? X luas persegi dengan panjang sisi 20. Oke, kita kalau misalkan luas persegi, berarti luas persegi kan sisi kali sisi. Berarti kita buat X sama dengan 20 kali 20. Berapa? 400. Terus yang kedua, luas lingkaran. Luas lingkaran itu sebagai Y. Y-nya itu 3,14 ya. 3,14 kali R kuadrat. Nah, diameter 20 berarti jari-jarinya 10 kali 10. 314. Harusnya apa nih? X lebih besar dari Y. Ya kan? Nggak ada lagi. Nah, ini nih yang sering mengesalkan. Kalaupun ya X lebih besar 2Y. 2 dikali Y, 2 dikali 314 itu kan jadinya 600-an kan? Berarti kan harusnya Y yang lebih besar kalau 2Y. Berarti jawaban yang betul adalah yang F. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya deh. Oke. Ini di SS boleh, aku tak SS juga. Karena kalau ke bawah akan beda nanti untuk versinya. Oke. Terus habis itu, jadi ini jawabannya seharusnya X lebih besar dari Y. Harusnya ini. Tapi nggak ada, ya sudah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, karena ini kan geret nih, kasih hapus, tapi tenang udah tak SS. Jika AB, maka A tidak sama dengan C. Bila P sama dengan A, maka ada yang tahu jawabannya, guys? Jika AB, maka A, kita udah pernah bahas belum sih? Udah ya? Udah tak loncati tryout yang kedua nih. Iqbal udah pernah? Belum? Martin? Puri? Sudah pernah ya ini? Yang mana, Kak? Yang ini, 39, 40, kayaknya udah ya, sampai gambar 43. Belum Kak, selesai Iya, Kak. Kak. Oh, udah kan? Iya, Kak. Oke, biar fair. Udah ya? Kayaknya Oke. udah. Oke, biar fair ya, biar fair. Karena ini udah, jadi Kak Isti lanjut ke Yang 46 kayaknya belum, Kak. Itu. 46 ya? Kayaknya. Oke. Kayaknya kayak. Oke, kita lanjut ke 46 aja. Kalau gitu ya, biar fair ya, guys. Oke. Jadi kalau sekiranya nanti Iqbal, Parlin, ataupun yang lain yang baru bergabung, ya kan, itu belum menemukan antara nomor 39 sampai 45, bisa PCKST, kunci jawabannya apa, pembahasannya gimana, ya. Oke, kita bahas yang nomor 46 dulu, supaya nggak makan banyak waktu ya. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, ini kalau yang udah hafal barisan pasti tahu nih barisan apa ini. Pola apa ini? Ada yang tahu? Pola barisan apa? Tambahan, Kak. Fibonacci. Betul, Fibonacci. Jadi 1 tambah 1 ya kan? Jadi 2. 2. Terus 1 tambah 2 jadi 3. 3. 2 tambah 3 jadi 5. 5. 3 tambah 5? 8. 5 tambah 8? 13. Berarti pola berikutnya angka? 21. 21. Betul. Gitu. Oke.
47. Dalam sebuah kelompok, setiap anggota memiliki 2 hobinya yang berbeda. Hobi yang pertama adalah berkebun, sedangkan hobi yang kedua membaca buku. Jika berkebun adalah untuk kebun, seperti membaca buku adalah untuk apa? Taman, Kak. Betul. Untuk apa? Yuk, Perpustakaan, berkebun untuk kebun, membaca buku untuk perpustakaan. perpustakaan. Udah pernah juga, Bro? Iya, Kak, kayaknya udah ya, Kak. Udah ya. Oke. Kita next nih. Udah ya. Kalau udah kita next aja. Kita perbanyak tryout nih. Bentar, aku scroll ke bawah dulu. Kupu-kupu pupa. Ini udah loh, kupu-kupu sudah. Ini udah Cilacap, udah ya, udah pernah ya, kendaraan yang Iya, Kak. sama. Pernah, Kak. Terus Budi sudah. Kayaknya belum, Kak. Kayaknya ya. Kita coba ya. Nomor 60 deh, 60. 60 ya. Kita coba 60 aja. Soalnya, sorry guys, soalnya laptop Kak Isti yang biasanya Kak Isti pakai buat bahas ini masih dalam kendala servis ya. Jadi Kak Isti mau nge-tracking untuk materinya udah sampai mana nih agak susah karena filenya jadi satu di sana. Gitu. Oke, it's okay, tapi kita bisa setidaknya merecall kembali, oh ini udah, ini belum. Gitu. Nomor 60, sebuah proyek membutuhkan waktu 60 hari untuk diselesaikan 5 pekerja. Jika jumlah pekerja ditambah menjadi berapa tuh? 10 orang. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Ada yang bisa? Oke, berarti ini perbandingan apa? Terbalik atau senilai? Berbalik nilai atau senilai? Berbalik nilai ya guys. Kalau berbalik nilai, berarti logikanya adalah misalkan 60 pekerja itu bisa 30 menyelesaikan. hari, Kak. Betul. Kamu caranya gimana? Kalau saya kan, ini kan 60 hari diselesaikan oleh 5 pekerja. Kalau ditambah 5 lagi jadi 10, otomatis 60 bagi 2 jadi 30 hari, Kak. Kalau ditambah menjadi 10 berarti jadi 15 orang kan? Enggak, menjadi 10 orang kan. Oh, Jika menjadi 10 ya? Iya. Betul menjadi 10. Nah, kalau Iya, menjadi Kak. 10 berarti kan cara sederhana untuk membuat ini ya kan. Teman-teman bisa pakai 60. Oke, 60 terus per sama 5-nya ini tetap sebanding ya, tapi yang berbalik nilai yang seharusnya ini adalah adalah harinya. Jadi ini yang dibalik, jadi ini yang 15 ya kan. Sorry. Jelek sumpah. Oke, kasih bikin yang versi ini aja guys. Oke. Di sini sama dengan Oke, jadi kan 60. Oke, 60 diper sama 5 sama dengan berapa tuh? 15. Nah, 15-nya ini kan yang seharusnya di bawah, tapi ini jadi di atas. Per X. Nah, ini bisa dikalikan silang. Jadi caranya gimana, Kak? Anggap aja bayangin 60 per 5, 15 per X. Nah, berarti kan 5-nya dikali 15, 60-nya dikali X. Berarti 60X sama dengan 45. 75 ya? Itu bukannya 10 ya, Kak? 10 per X. Oh, 10, sorry. Kok 15? Ke distract. Oke, berarti
Nah, ini kan bisa tercoret ya. 6, ya kan? Nah, Ya, Kak. kalau seperti ini cara cepatnya ya kan. Berarti kalau misalkan kalian pengen membalikan, dan berarti tinggal X-nya ini 6 dikali 5. Berapa? 3. Itu. Aish. Iya, Kak. Oke. Terus nomor 61, yang betul ini jawabannya C ya. 61. Sebuah mobil berjalan dari kota X ke kota Y dengan jarak 240 km. Jika melaju kecepatan ini, berapa lama waktu? Nah, berarti cari waktu. Ingat, kalau mencari apa namanya jarak kecepatan waktu itu pakai segitiga ya. Oke, segitiga pembagian. Jadi, di mana atasnya itu adalah S. 3 jam ya. Sorry. Kamu cepet banget. Oke, jadi untuk menghitung paling sederhana ya, paling sederhana kalau misalkan jarak. Jadi misalkan kecepatan itu pasti jarak dibagi waktu, ya kan? Berarti kalau nyari waktu itu apa rumusnya? Martin, sorry. Kalau nyari waktu apa? T sama dengan waktu time saya English sih Kak. Apa namanya? Jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Oke, rumusnya JKW ya. J-nya yang di atas, K sama W. Jadi kalau K sama W itu dikalikan itu merupakan jarak. Nah, berarti kalau kita nyari waktu adalah jarak yang di atas, K-nya yang di bawah. Berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, waktu berarti kita hitung jaraknya 240 dibagi sama 80. Jawabannya 3 jam. Oke, that's good. Kita next yang nomor ya ini 30. Ini 3 jam. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke. Sorry, ini karena pakai note Zoom jadi nggak bisa bertahan lama. Nomor 62. 62 apa guys? Coba dikerjain 1 menit dulu. 60.000 Kak. Caranya? 300 bagi 5 ya 60.000 Kak. Ya, 300 bagi 5, 60.000. Ada yang bingung nggak? Ini, nggak ya? Oke, 300 dibagi 5. Udah, gitu versi cepatnya ya. Nah, terus habis itu, kalau berikutnya 63. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan 10 jam oleh 4 pekerja. Jika ada 6 pekerja yang bekerja bersamaan dengan kecepatan yang sama, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti sama ya, 10/4, ya kan? Kemudian 8 jam Kak. 8 jam. Mana? Ini yang D. Oke. Kamu sangat cepat sekali. Yang lainnya masih berpikir ini sepertinya ini, diem ini. 10. Tadi berapa sih? 10 pekerja ya? Nggak bisa. 4 bekerja Oke. dalam 10 jam. Terus 4. ditambah menjadi 6. Oke. Oke, sama ya, berarti 10. Oke, kita fokuskan. 10, terus diper sama 4. Oke. Nah, tapi ini dibalik nih. Seharusnya pekerjanya yang di bawah, tapi ini jadi di atas. 6 per X.
Nah, ini bisa dibagi nih, bagi 2, 3, ya kan? Terus habis itu ini dibagi 2, 5. Oke, terus habis itu ini bagi 2, 2. Sorry. Bukan gini. Balik. Kalau 10 jam, 10 jam itu 4 pekerja. Oke, berarti 10, berarti kita tulis 4/10, ya kan? Itu sama dengan 6 pekerja. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai, Martin? Apa Kak? Berbalik nilai atau senilai? Berbalik senilai. Berbalik apa senilai? Kok berbalik senilai? Berbalik Kak. Iya, berbalik. Nah, berarti kan dibalik tuh 4/10 dalam 10 jam, berarti kita balik X per berapa nih? X per 6 ya. Nah, kalau kita kalikan ya kan 4/10, kita bagi berapa tuh? Kita bagi kali silang berapa X-nya jadinya? Bisa dibantu, Martin? Apa Kak? Cara kamu bisa dibantu? Saya nggak nyampe segini Kak. Akal-akalan Kak. Itu Akal-akalannya gimana? apa namanya kan 4 pekerja kan 10 jam Kak. Terus ditambah 2 jadi 6 pekerja. Jadi contohnya nih, kalau 8 pekerja, kalau 8 orang pekerja otomatis jadi 5 jam dong. Jadi dibagi 2 gitu. Oh, kamu pakai cara gitu. Ya, di antara saya jawabannya di antara 7 jam atau 8 jam Kak. Oke. Soalnya tadi ada jawaban 7 jam dan 8 jam. Di antara itu Kak. Di antara 7 jam atau 8 jam. Ini jujur agak susah ya pakai mouse, but it's okay. Jadi 4/10 tetap aja 4/10 ini dikali sama 6. 4/10. Oke, kita kali sama 6. Nah, seharusnya kalau misalkan seperti ini, ya kan berarti 2/5. 2/5 kita kalikan sama 6. Berapa tuh? 12 dibagi 5. Berapa 12 bagi 5, guys? Oke, berarti selisihnya, ya kan, kalau misalkan 4 sama 6 itu adalah 2 jaman lah ya kan? Selisihnya kan 12 Iya Kak. dibagi 5 kan sekitar 2 jaman kan, 2,4 ya kan, 2,4. Nah, berarti otomatis waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan logikanya ya 10 jam itu dikurangin sama 2. Ya kan? 10 jam dikurangi Iya 2. Kak. Berarti berapa tuh? 8. Kita Iya Kak. berpikirnya kalau 7 itu nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena 7 itu kan berarti ininya harus 3. Sedangkan di sini kan masih 2,4. Iya Kak. Nah, berarti 10 dikurangin sama 2. Berarti jawabannya 8. Next. Kita bersihkan. Yang lainnya dicatat enggak? Atau di SS? Saya SS Kak. Oke. Yang lainnya SS juga ya. Iqbal, Puri, aman? Atau Aman. kecepatan? Enggak kok. Oke. Iqbal aman? Oke, Ya, sip. Oke, Kak Esti lanjut. Oke. Seorang pembeli membeli 3 kotak buku dengan harga 120.000 per kotak. Mahal ya. Dia membayar dengan uang 500.000. Oke, berapa uang kembalian yang diterima? Gampang ini. 500 dikurangi 120 dikali 3. Berapa jawabannya? Oke, ini anti coret-coretan coba.
120 kali 3, 360. Nah, itu sisanya berapa tuh? Itu Kak, 140 Kak. Oke. 140 Kak. Betul. Puri juga 140. Iya, 140. Oke, sip. Nomor 65. Berapa kecepatan rata-rata? Berarti jarak bagi waktu. Gampang ini. Berapa? Ya, 80 Kak. 80. Wes cepet deh. Easy peasy. Habis itu Parlin aman, Parlin. Siapa teman Kak? Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu. Bosan aku sama mouse-nya ini. Dia kaku. Terus habis itu lanjut nomor 66. Kamu adalah seorang pelayan. Saat sedang mengantar makanan, tiba-tiba ada pelanggan yang marah B Kak. karena makanan tidak sesuai permintaan yang Anda lakukan. B Kak. Ada yang lain? Gantinya dengan makanan baru. Iya, betul. Mengganti dengan makanan baru. Ini soal-soal TKP ya. Soal-soal TKP itu tidak ada yang 100% benar ataupun salah. Jadi yang paling benar, skornya yang tertinggi itu yang paling bagus. Misalkan ini di sini ya, A, B, C, D, E. Nah, di sini ada skala seperti di psikometri ya kan. Itu kan ada skala 1 sampai 5. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan jawab soal TKP, ya balik lagi cari poin nilai yang memang itu apa ya, seharusnya bagusnya gitu. Walaupun mungkin bertentangan sama prinsip kalian nih gitu. Misalkan kalian berpikir mungkin dari sisi pribadi kalian tuh, wah nggak usah ganti makanan yang baru nih, membiarkan gitu. Nah, membiarkan itu juga masuk poin di sini, di kunci jawabannya itu masuk ke poin yang cukup tinggi di poin ketiga. Jadi misalkan skor kalian udah dapet 3. Walaupun membiarkan itu ya nggak bagus ya. Atau bahkan memberikan diskon karena nggak sesuai permintaan. Nah, itu poin yang keempat. Poin yang tertinggi adalah mengganti dengan makanan yang baru. Karena kamu secara poinnya itu bisa mengupgrade nilai restoran kamu ya kan, dan pelayanan di restoran kamu sendiri. Nah, itu misalkan seperti itu. Jadi TKP Kak Isti skip dulu ya. Kita ke numeriknya dulu. Numerik di numerik ya. Tiuk, sorry. Nah, ini. Oke, ini tryout yang kedua. Kita bahas sebisanya. Kalau kayaknya nutut 5 soal deh. Gak apa-apa lah ya. Arti logistik dalam bacaan. Oh, enggak, seharusnya di situ ya. Ini deh, 31. Kunci gembok sama dengan kartu apa nih? Nomor 31, kunci gembok. Apa? A, Kak. A. Kartu dompet. Betul. Kenapa nggak kartu HP? Coba. Karena kan kartu diletakkan di dompet. Betul. Kecuali Di Jawa. kenapa Martin? Enggak Kak. Kak. Dompet Kak. Oke, 32 jatuh sakit mengantuk. Tidur lah Kak. Lagi. Mengantuk berjalan ya. 33 segitiga piramida lingkaran. Bola. Ini segitiga piramida lingkaran. Ada yang lain?
Ya, betul bola. Oke. 34. Mana kesimpulan yang paling tepat? Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Beberapa kucing adalah hewan berkaki 4. Berarti? Siap yang A, Kak. Oke, betul. Semua kucing adalah mamalia. Isi PC ya buat kalian ya. Sangat gampang. Oke. 35. Oke, semua profesor adalah orang yang sangat berpendidikan. Beberapa orang yang sangat berpendidikan adalah peneliti terkenal. Semua peneliti terkenal menulis jurnal ilmiah. Oke, berarti Semua profesor menulis jurnal. Salah. ada beberapa loh. Beberapa Iya, orang yang sangat berpendidikan. ya. Berarti beberapa profesor, ya kan? Iya, Kak. Ya, salah. Beberapa profesor menulis jurnal ilmiah, ya kan? Iya, Coba Kak. kita cek. Iya. Beberapa Ini profesor mau menulis kenalan jurnal sama murid ilmiah. ini. Yang B ya. Iya, Kak. 36. Kesimpulan mana yang benar berdasarkan premis di atas? Nah, mana yang benar nih? Coba teman-teman. Siap yang B, Kak. Yang B, yakin? Yang lain? Semua buku yang dibaca oleh siswa pandai adalah buku ilmiah. Oke. Beberapa buku novel tidak dibaca oleh siswa pandai. Oke. Semua buku yang dibaca oleh siswa malas adalah buku novel. Emang ada ya klasifikasi siswa pandai sama siswa malas? Ya udahlah, namanya soal. Lu suka Yang betul yang mana? Aduh Puri, jangan malu-malu. Ama, jangan malu-malu Ama. Ama, adakah Ama? Tadi kayaknya ada Ama. Keluar lagi. Ya sudah. Semua buku yang dibaca siswa pandai adalah buku ilmiah. Beberapa buku novel tidak dibaca siswa pandai. Semua buku yang dibaca siswa malas adalah buku novel. Berarti kesimpulan yang betul, semua buku ilmiah tidak dibaca oleh siswa malas. Betul nggak? Iya. Semua buku ilmiah. Enggak tahu. Oke, kita anggap asumsinya bisa jadi ya. Oke, bisa jadi kenapa? Karena di sini semua buku yang dibaca siswa malas adalah buku novel. Berarti posisinya beberapa buku novel itu tidak dibaca oleh siswa pandai. Berarti ada novel yang dibaca oleh siswa pandai, ya kan? Kemudian beberapa buku yang dibaca oleh siswa malas adalah buku yang dibaca oleh siswa pandai. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jangan terlalu fokus di salah satu premis. Jadi fokusnya gimana 3 premis ini jadi satu. Kesimpulan kan artinya. Oke, kalau premis pertama ini bisa dikatakan kurang tepat karena ini hanya mencakup buku ilmiah aja. Nah, sedangkan di sini kan ada 2 buku, yaitu buku ilmiah dan buku novel. Nah, beberapa buku yang dibaca oleh siswa malas adalah buku yang dibaca oleh siswa pandai. Betul nggak? Berarti ada buku yang dibaca oleh siswa pandai dan siswa malas. Ya kan? Bisa jadi yang B. Karena dia include premis 2 dari hubungan sama premis 1 sama 3. Nomor 3, tidak ada buku ilmiah yang dibaca oleh siswa malas. Emang ada keterangan di sini yang menjelaskan bahwa buku ilmiah tidak dibaca oleh siswa malas? Tidak ada ya? Enggak ada. Oke. Jadi jangan ambil kesimpulan sendiri. Kemudian semua buku novel adalah buku yang tidak dibaca oleh siswa pandai.
Bahkan beberapa dibaca siswa pandai. Beberapa buku novel tidak dibaca oleh siswa pandai, berarti kan ada yang dibaca, ya kan? Salah juga. Beberapa buku novel adalah buku ilmiah. Keliru ya, karena beda buku novel sama buku ilmiah. Berarti yang betul, yang paling tepat adalah yang B, ya kan? Beberapa buku yang dibaca siswa malas adalah buku yang dibaca oleh siswa pandai, yang B. Oke, jelas guys? Jelas, Kak. Kita lanjut 37. Oke, 37 ini soalnya. Soalnya ini atas ini. Ini soal yang bawahnya. Bacaannya yang ini. Oke, bacaannya langsung aja ya. Di sepasang pengantin akan jalan-jalan, Oke. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis dan Candi Prambanan, sebelum Monumen Jogja kembali, maka yang dikunjungi terakhir adalah apa? Malioboro, Taman Sari. Aku udah pernah semua ini. Kalian udah pernah main ini belum di Jogja, guys? Di tempat pariwisata. Malioboro, Taman Sari, Parangtritis, Gembira Loka, Candi Prambanan, Monumen Jogja kembali. Candi Prambanan. Iqbal udah tahu? Ya, Udah. Martin nih yang belum nih. Uri pasti juga belum nih. Kenapa, Kak? Juga. Kenapa, Kak? Marlin juga belum nih. Apa ke jalan-jalan ke Jogja di Malioboro, Taman Sari, Parangtritis, Gembira Loka, Candi Prambanan, sama Monumen Jogja kembali. Belum tahu nih pasti. Oke. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis. Oke. Berarti ini aturannya apa? Aturan kunjungannya Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis dan Monumen Jogja kembali. Berarti Malioboro yang pertama, habis itu Parangtritis atau Monumen Jogja kembali. Kemudian Gembira Loka hanya perlu dikunjungi jika Parangtritis sudah dikunjungi. Oke, berarti setelah Parangtritis ya, atau setelah Monumen Jogja kembali kan juga boleh. Oke, Candi Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum Taman Sari. Nah, berarti setelah Malioboro, ya kan? Setelah Malioboro itu bisa Candi Prambanan, ya kan? Setelah itu Taman Sari. Setelah Taman Sari boleh ini Parangtritis, Monumen Jogja kembali, sama Gembira Loka. Boleh gitu kan urutannya? Oke. Jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis. Oke. Taman Sari. Wait. Tadi apa sih isinya, guys? Oke, terakhir ya. Kita bahas. Oke. Berarti tadi urutannya apa? Malioboro harus dikunjungi sebelum Parangtritis dan Monumen Jogja kembali. Jogja kembali kayak tulis J ya. Terus habis itu Gembira Loka hanya boleh dikunjungi setelah Parangtritis. Udah dikunjungi. Berarti bebas setelahnya kan. Setelah Monumen Jogja kembali juga boleh. Yang penting Parangtritis sudah. Ya kan? Terus habis itu Candi Prambanan, KSI singkat C, ya kan, harus dikunjungi setelah Malioboro dan sebelum Taman Sari. Oke. Oke, setelah Malioboro. Nah, berarti boleh gini dong. Ini candi
Prambanan. Habis itu setelah Malioboro, namun sebelum Taman Sari. Oke, boleh C seperti ini kan? Nah, maka jika Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis, oke, benar kan? Taman Sari dikunjungi sebelum Parangtritis dan Candi Prambanan sebelum Monumen Jogja kembali, maka yang dikunjungi terakhir apa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys apa? G. G itu apa? Gembira. Gembira Loka. Gembira Loka. Aman guys? Jelas? Siap, jelas Kak. Oke, PR ya. PR buat kalian untuk drilling. Duh, PR lagi Kak, tugasku wes buat. Oke, nggak apa-apa buat latihan. Oh, ini 1 menit selesai kok. Oke. Oke, materinya ini guys, nomor 38 sampai 40 udah di SS. Oke? 38 sampai 40 saja. Oke. Sudah di SS? Udah, Kak. Oke. 40 yang ini pilihan DE-nya, jangan lupa. Udah? Karlin udah? Puri udah? Pak. Udah, Kak. Oke. Oke, mari kita foto bersama. Time to foto bersama. Ganteng ya, sumpah ya. Arek-arek itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Masuk. Oke. Kita foto bersama Puri. Ayo on cam Puri. Elatan, bagaimana kabar kamu? Gimana kemarin? Puji Tuhan lancar, Kak. Alhamdulillah. Semoga pengumumannya kapan? Tanggal 18 sidang Pantukir ya. Oke. Oke, kita sambil berdoa ya buat rekan kita, semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik, lolos, dan nanti kan bisa ditularin ke kita, oke? Amin. Oke, oke, mari kita screenshot Puri, ayo kita foto bareng. Tunjukin jempolnya doang. Oke, 1, 2, 3. Oke, senyum paling gantengnya guys, yang paling ganteng, paling ceria, ayo tunjukin semangat kalian ya. Oke, 1, 2, 3. Tuh, ada love-love dari kakak-kakaknya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan Terima jangan kasih, lupa Kak. Malam, Kak. perbanyak latihan soal. Oke, bye-bye. Siap, See Kak. you Baik, next Kak. time. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.